Kalau misalnya diajakin janjian, salah satu tempat yang paling gampang untuk dijangkau dari rumahku adalah Simpang Luwe. Karena apa? Karena deket banget dan pastinya juga di sini banyak sekali makanan enak. Nah, di edisi hari ini Ruli bakalan ngajakin teman-teman semuanya untuk nyobain salah satu menu andalan dari Simpang Luwe. Namanya adalah rawon blonceng. Udah siap untuk nyoba? Here we go. Nyampe juga. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang rawon, ini sebenarnya aku tuh punya sejarah panjang soal rawon. Karena kakek buyutku itu sebenarnya punya warung rawon yang terkenal banget di Wajak pada masanya. Nah, habis itu nggak ada yang nerusin, akhirnya warungnya tutup. Nah, daripada cuma tinggal sejarah, aku sebenarnya tuh janjian juga sama chefnya yang ada di Simpang Luwe ini untuk bagaimana cara masak rawon, biar aku juga tetap paham yang namanya rawon dan bagaimana cerita-cerita di balik rawon itu sendiri. Chefnya udah ada. Kita tungguin ya. Kita nunggu aja chefnya sebentar lagi bakalan nyamperin ke sini. Halo Mas Ruli. Hai chef. Halo. Waduh, ini nih yang tadi sudah aku bilang chefnya sudah ada di sini. Kita akan cobain untuk masak rawon alias nobar khas dari Simpang Luwe ya. Kalau gitu langsung ke kitchen. Boleh. Siapa takut. Kita sudah ada di kitchennya dari Simpang Luwe. Nah, kalau misalnya kita membahas rawon yang khas di Simpang Luwe, namanya adalah rawon blonceng. Mungkin teman-teman ada yang masih belum terlalu familiar dengan yang namanya blonceng. Saya kenalin dulu, ini dia. Blonceng. Yes, blonceng ini kayak semacam labu gitu, tapi bentuknya panjang kayak terong tapi gede banget. Di tanamannya itu biasanya tuh gelantong gitu loh. You know gelantong? Nah, bentukannya kayak gini ya chef ya, bener ya, bener ya. Nah, ini kalau misalnya udah dikupas, jatuhnya nih kayak gini. Ini jatuhnya kayak gini. Ini kayak semacam melon, tetapi tidak terlalu berair gitu. Nah, ini yang jadi bahan utama untuk rawon kita. Iya. Oke. Yes, itu tadi sekilas tentang blonceng yang gede banget ini. Oke, kita pertama-tama mau bikin apa dulu nih? Kuahnya. Bikin kuahnya? Iya. Oke. Bikin kuahnya ini perlu apa aja sih? Ini perlu buat bumbu dasarnya ada ini apa? Bawang merah, bawang putih, kunir, kencur, laos sama ketumbar. Ini keluar yang masih belum dikupas. Sama serai sama daun jeruk. Daun jeruk ya. Ini yang paling utama, yang paling jadi nyawa dari rawon itu adalah lubuk ini sendiri ya. Ini bumbu-bumbunya. Terus diapain nih? Ini keluarnya nih kalau misalnya udah dikupas bentukannya kayak gini. Iya. Ya kan, bentukannya kayak gini. Ini keluar. Terus dari bumbu-bumbu tadi terus gimana chef? Ini semua bumbu-bumbu yang ini tadi. Ini dihaluskan, di blender halus. Kecuali serai sama daun jeruknya. Oh, ini terakhir-terakhir aja ya? Oke, jadi nanti dimasukin utuh waktu bikin Iya, kuahnya. benar. Oke. Terus apa lagi? Itu tadi bumbunya. Terus bahannya apa lagi yang untuk bikin kuahnya? Bahannya ada ini. Oke. Daun bawang sama daun jeruk tadi. Oke, yes. Itu tambahannya. Iya, buat Terus? aroma. Udah, itu aja. Itu aja? Ya. Ini dia bumbu-bumbu utama untuk pembuatan dari rawon sendiri. Tadi sudah disebutkan ada macam-macam. Nah, ini yang perlu dihaluskan yang mana aja nih, chef? Bawang merah, bawang putih, kunir, kencur, jahe, laos, daun ketumbar. Sama keluaknya ini. Sama keluaknya. Iya. Ini nyawanya dari rawon tuh memang ada di sini. Tapi keluaknya ini kan kalau misalnya kita harus mecahin dulu kan agak-agak susah ya. Dan sekarang ini sudah ada ya. Sudah dikupas keluaknya. Oke, chef. Boleh kita cemplungin. Oke. Ini dihaluskan bumbu-bumbunya. Ya, bumbu-bumbu ini yang dihaluskan. Disisain daun jeruk sama serai.
semuanya dimasukin ke blender. Ini satu takaran bumbu ini bisa cukup untuk berapa ini? Untuk berapa porsi masakan, Chef? Kira-kira 10. 10. Oke, ini keluaknya kita masukin. Setelah kita kupas, kita pecah. Isinya kita masukin. Ditambahin Tambahin air. air. Berapa banyak? Kira-kira 200 ml. 200 ml untuk airnya. Ya, segini. Oke. Ditutup. Sampai halus banget. Sampai benar-benar halus. Dari kecepatan rendah dulu, baru ke kecepatan yang kencang. Ini kan kelihatan apa namanya agak-agak encer. Nanti dia akan kental-kental sendiri atau gimana, Chef? Iya, ini kan ada prosesnya di mana? Di Kongso itu. Oh iya. Ya, namanya. Nah, ini setelah tercampur, nantinya digongson dulu jadi bumbu yang nanti siap untuk dimasukkan ke adonan dari dari rawonnya. Sudah? Oke. Oke, nah setelah apa namanya dihaluskan bumbunya, di blend bumbunya, ini terus mau diapain lagi nih, Chef? Ditumis. Oh, ditumis, Ya. benar. Ditumis terus sampai berbentuk seperti apa? Sampai warnanya ini sampai jadi hitam banget. Aha. Dan terus Aromanya keluar. aromanya keluar. Ya. Kata orang Jawa itu tanek gitu ya. Ya. Oke. Nah, setelah ini habis ditumis, hasil jadinya seperti ini. Nah, teksturnya ini jadi seperti ini nih. Tuh kan warnanya juga sudah berubah. Dan ini tinggal masukin ke ini aja ya, Iya. ke kaldu aja Langsung. ya. Oke. Oke, tadi sudah ada bumbu-bumbunya. Sekarang mau dibikin apa? Langsung dimasak untuk kuahnya? Langsung bisa. Boleh. Yuk kita masak kuahnya dulu. Ya. Ini air berapa liter? Ini sekitar 2 literan. Sekitar 2 liter air. Ya. Terus dari bumbu yang dihaluskan tadi butuh berapa ini? Kira-kira 250 gram. 250 gram. Ya. Oke. Kita masukin langsung. Dicemplungin. Ya. Oke. Nah, Kita masukin kaldunya. oke. Mak cemplung pelan-pelan biar tidak muncrat. Ini yang bikin kiplak-kiplak itu ya ini. Ini kita panaskan pakai api seperti apa? Seperti apa? Api gede, sedang atau seperti apa? Api standar aja. Api sadar saja. Ya. Ya. Terus loncengnya ini juga langsung masuk. Oh, langsung Ya. masuk? Ya. Oh, jadi nanti nggak terlalu ini, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu belenyek gitu bloncengnya, Chef. Enggak kok. Kalau lonceng. Oke, jadi bloncengnya juga langsung dimasukin. Iya. Langsung. Nah, kemambang. Dan ini perlu ditutup atau dibiarin? Iya, gitu? benar-benar. Oke, nah butuh waktu berapa lama tuh, Chef? Untuk mendidihkan dari kuahnya ini? Kira-kira ya 1 jam. 1 jam sampai tanah ya? Ya. Oke, nah selama menunggu 1 jam, kita bikin apa lagi nih, Chef? Ini ada pastinya rawon tuh butuh tambahan-tambahan, nggak cuma sekedar rawon, tapi ada Iya. apa aja yang mau kita bikin? Ada empal, Aha. mendol, sama sambal goreng.
empal, mendol, dan sambal goreng. Yeay. Kita bikin apanya dulu, Chef? Mungkin dari empal. Oke. Empal yang dibutuhkan untuk empal jelas lah ya, daging sapi. Ini bagian apa nih? Bagian paha. Bagian paha. Kenapa Iya. sih dipilih bagian paha, Chef? Karena dagingnya ini lunak, seratnya sedikit gitu. Cocok buat empal. Oke. Dan termasuk juga bumbu-bumbunya ini. Ya. Bumbunya yang perlu dihaluskan laos, kunir, jahe, kemiri, sama ketumbar. Oke, ini nanti bumbunya dihaluskan dan terus ini diapakan nih? Terus apa namanya dagingnya ini, Chef? Dagingnya ini di filet. Oke, gimana? Boleh dipraktekkan nggak untuk dipilihnya? Ini biasanya agak-agak susah nih untuk mengiris daging ini. Apa yang perlu diperhatikan? Perlu diperhatikan caranya. Oke. Jadi diperhatikan seratnya ya? Ya. Mungkin tebalnya sekitar 1 cm. Nah, terus setelah diiris ini sendiri, diapakan? Dari bumbu yang telah dihaluskan? Masuk ke air, kita rebus. Oh, direbus. Sampai- iya. Selama berapa lama? Kira-kira 30 menit. 30 menit. Dan Ya. hasil jadinya setelah 30 menit seperti ini. Ya, ini jenenge masak sulapan. Gimana mana orang langsung tadi ya. Oke, setelah empalnya ini jadi, terus kita mulai dari mana lagi? Mendol mungkin. Mendol. Oke, sudah pasti tempe gitu. Ini tempenya ada 2. Tempenya yang mana nih yang mau dipakai untuk mendol, Chef? Yang udah di steam. Oh, ini, Iya. yang ini. Yang udah di steam ya? Iya. Oke. Kenapa harus di steam dulu? Kenapa nggak tempe yang biasa kayak gitu, Chef? Kan kalau tempe yang biasa keras. Mhm. Ini kan perlu dilembekkan dulu. Oh, biar kalau nanti kita ngeremet-remet, Lah. becek-becek jadi lebih enak Iya. ya. Lebih gampang. Jadi tempenya di steam dulu, terus dicampur dengan bumbunya. Yang ini benar bumbunya? Iya. Oke, ini ada apa aja nih? Bawang putih. Bawang putih, ketumbar, laos, Mhm. kencur, Mhm. cabai rawit, daun jeruk, sama terasi. Oh, perlu terasi juga? Iya, biar dikit makin aja. gurih. Iya. Biar makin gurih. Terasinya dikit aja. Dan setelah ini semuanya terus dihancurkan, terus dikepal-kepal, jadinya tara. Hehe. Mendol. Oke, setelah mendol, terus juga empal, terus berarti yang terakhir ini dong sambal goreng ya? Iya, sambal goreng. Oke, kalau misalnya tempenya sambal goreng ini seperti apa, Chef? Tempe biasa? Tempe biasa. Oke, Iya. tempe biasa. Oke, mari kita, bumbunya mana bumbunya? Bumbunya Bumbunya ini. Nah, untuk sambal goreng, bumbunya? bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, gula merah, Gula sama merah. laos. Oke, ini bumbunya yang Iya. untuk membuat sambal goreng. Sambal Nah, goreng. kalau misalnya ngiris tempenya sambal goreng ini seberapa sih sebenarnya, Chef? Setengah sentian. Setengah sentian? Iya. Oke. Nah, itu dia setengah sentian. Terus Ya. dibentuk kayak balok ya? Iya. Kecil. Oh, persilannya. Gini. Oke. Setelah ini terus dimasukkan ke wajan dan diolah Iya. dengan bumbu yang tadi sudah disebutkan dan bumbunya dihaluskan. Iya. Jadinya tara. Sudah jadi sambal gorengnya. Tadi kan sudah ada beberapa bahan sudah dimasukkan ke kuahnya gitu Iya. kan. Itu apa cuma itu aja atau ada tambahan bumbu lagi ya untuk kuahnya? Ada. Oh, ada ya? Ini, iya. Daun bawang. Oh, daun sama bawang. daun jeruk. Daun bawang sama daun jeruk. Nah, Iya. daun bawangnya ini udah dirajang jatuhnya jadi seperti ini. Iya. Nah, ini kita apakan ini, Chef? Kita tumis Oh, boleh dong. sampai bener-bener keluar aromanya. Nah, dinyalakan dulu. Oke. Kasih minyak dikit. Dikit aja ya. Iya. Ini nih yang seru nih. Tumis menumis. Ini
minyaknya udah panas, kita masukkan langsung. Langsung masukin ya. Sampai layu ya. Ya, sampai keluar aroma itu tadi. Nah, nah, kita tunggu sampai agak layu dan keluar aroma gurihnya dari daun bawang yang ditumis ini. Seru banget. Udah nih, udah wangi nih, udah Ya. wangi chef. Terus kita matiin ya. Langsung kita masukin sini. Langsung kita masukin. Sini Ya. Aku bantu untuk membuka kuahnya. Oke. Nah. Yes. Dimasukin kayak gini. Nah, setelah ini terus ditambahin apa lagi nih, chef? Atau didiemin dulu atau seperti apa? Kita kasih bumbu, Oke, kita kasih bumbu. Nah, ini ada penyedap apa aja ini, chef? garam. Oh, ini garam. Ya, Oke, sendok, 1 sendok garam. Vetsin. vicin, Aha. Gula. gula. Bikin lada sedikit. Ini lada. Udah, Udah, ini aja. ya, Oke, terus perlu diaduk? perlu. Oke. Kalau cuma urusan aduk masa ini bisa. Oh. Ini diaduk-aduk terus atau ditutup atau seperti apa, chef? Udah cuma diaduk. Diaduk aja ya. Terus ditutup. Ya. Oke, kita tunggu sampai matang. Butuh berapa lama untuk tahu ini kuahnya sudah matang atau belum, chef? Kan tadi kita nunggu 1 jam. Ini tadi cuma nambahin aroma sama rasanya. Jadi nunggunya cuma Sekitar berapa menit? 5 menit? 10 5 menit. 5 menit sudah cukup ya? 10 menit. Oke, jadi apa namanya, nanti daun bawang dan segala macamnya juga nggak terlalu layu, masih kelihatan seger gitu ya? Yeah. Nah, itu dia. Dan untuk kuahnya sendiri udah jadi. Sebentar lagi kita sudah siap untuk menikmati rawon blonceng khas dari Simpang Luwe. Kalau didengar-dengar sepertinya itu sudah bluguduk gitu loh ya, chef. Oke. Gimana ini udah matang atau kayak gimana? Udah bisa. Udah bisa ya? Ya. Udah bisa. Waduh, ya sudah, kita tuangkan saja di mangkoknya di sini. Ini perlu dimatiin dulu atau Ya, gimana? Oh, matiin mati. dulu. Juara ini. Aromanya menggoda. Nah, ini dia. Jadi antara blonceng dan dagingnya itu nyaru. Kalian pasti nanti nggak akan bisa bedain mana itu blonceng, mana itu daging. Karena ini memang rasanya wow. Oke. Melimpah ruah bloncengnya. Ini taruh di sini ya, chef? Ya, Oke. Nah, setelah taruh di sini terus ditambahin apa lagi? Kondimen-kondimen ini atau seperti apa? kondimennya itu tadi. Empal yang udah digoreng sama mendolnya. Oke, ini empalnya, ini mendolnya. Kayak gimana ditata seperti apa, chef? Mendol. Nggak tahan nih kalau lihat mendol nih. Oke, habis itu? Sambal gorengnya.
Lanjut. sama telur asin. Rolet Nisa. Telur asin ini paling juara nih. Iya. Terus habis itu Kondimen selesai. Ya. ini nih cambah sama sambal. Ini taruh di mana? Buat gamis rapi. Oke. Sudah jadi ini? Udah. Sudah jadi ini? Sudah jadi ini? Bisa dinikmati. Sudah siap untuk melihat? Sudah siap untuk mencoba? Ini dia Joy Cooking bersama dengan Simpang Lue. Kita nikmati rawon blonceng. Woi, udah jadi rawon bloncengnya. Ini seru nih ya. Kalau misalnya ini rawon bloncengnya udah jadi, minumnya pakai apa nih? Ada rempil, Oh, rempel. Apaan itu rempel? rempah pilihan. Rempah pilihan. Ya. Waduh, chef juga yang bikinin. Bukan, teman Hah? saya. Oh iya? Ada, iya. Mana dia? Itu. Udah bawa peralatan sama bahan-bahan. Woi. Apa nih? Ini buat pembuatan aneka rempil. Oh. Kita pakai alat tradisional, sistem geprek. Telenannya gede ya? Oh iya. Lanjut dulu Oke. sama teman saya mau pamit lanjut. Siap. Selamat melanjutkan tugasnya ya, chef. Oke, ini gelasnya ada 3. Emang mau jadi 3 macam? Iya, kita 3 macam. Oh, 3 macam. Wah, apaan aja itu? Kita membuat pertama kali membuat temulawak aja, Mas. Temulawak, boleh. Temulawak. Pertama-tama kita nyiapkan gelas, Mas ya. Gelas? Kita kasih kalau temulawak pakai gula batu. Oke, pakai gula batu. Oke, seberapa gula batunya? Oke, segitu. Kita cukup, Mas ya. Kita tumbuk serai. Serai. Ini, Mas. Gula batu. Oh, Kita cemplung. biji temulawak 2 aja juga cukup. 2 aja udah cukup? Sama bubuknya. Sama bubuknya? Secukupnya, Mas, 5 gram aja. 5 gram aja? Ya. Jangan terlalu banyak ya? Ya. Pahit soalnya temulawak. Ya, kita masak air. Oh gitu. Boleh. Nah, ini dia. Jadi cuma serai, temulawak, terus juga gula batu sama bubuk temulawaknya. Gitu. Sudah mendidih, kita tuang, Mas ya. Langsung dituang? Iya. Wow. Oke. Nah. Ini udah jadi langsung gini aja? Yes. Wow, ini dia rempel yang pertama, temulawak. Oke, lanjut. Yang mana lagi nih? Kita membuat jahe kencur gula merah. Jahe kencur gula merah. Oke. Kalau jahe kencur gula merah kita pakai gula merah, Mas. Judulnya memang gula merah. Mas, cukupnya, Mas ya. Oke, gini. Ya, kita tumbuk lagi serai. Serai lagi. Kita tumbuk kencur. Kencur. Kalau ada yang ketok-ketok palu gini jadi ingat ini pengadilan humor. Jangan lupa ya nonton di Bona TV. Cukupnya. Oke, ini langsung dimasukin gitu. Iya. Tambah jahe. Tambah jahe. Jahenya ukurannya seberapa? Lebih banyak dari kencurnya Lebih atau banyak sama? Atau? jahenya. Kalau Oh. jahenya 60 gram, kencurnya 30 gram. Oke. Total 90 gram. Tinggal petel-petel saja. Iya. Geprek-geprek saja. Cukup, Mas ya. Oke. Langsung masak air lagi, Mas ya. Oke. Ini airnya harus mendidih ya? Iya.
air mata. Gini aja baunya udah enak banget. Kencur sama jahe. Udah mendidih, kita tuangkan Oke. Mas ya. Boleh? Jadi kalau yang temulawak itu warnanya kan jadi orange. Kalau ini jatuhnya ini lebih bening gitu daripada yang temulawak Udah, tadi. Mas. Ini sudah. Udah. Oh, langsung bisa disajikan dan juga dinikmati. Oke, yang kedua. Ada lagi? Tinggal satu lagi, Mas. Tinggal satu lagi. Bahannya sama. Sama. Terus sekarang apa aja kalau misalnya sekarang? Jejaku ini, Mas. Jejaku. Apa itu? Jahe kencur sama gula batu tapi gelas jumbo. Oh, Kita punya gelas jumbo. Kelempokan langsung misalnya. Kita pakai gula batu, Mas ya. Gula batu. Ya. Sama, Mas. Pakai jahe. Oke, jahe lagi. Ukurannya perbandingannya tetap sama 2:1 gitu. Beda, Mas. Kalau yang ini jahe 100 gram, kencur 50 gram. Total Oh. 150 gram. Iya, iya. Kita tumbuk lagi, Mas ya. Isi, Mas ya. Silakan. Tuh, jahenya dimasukin ke Tinggal kencurnya, Mas ya. kencur. Jadi ini kalau misalnya mau coba bikin sendiri gampang banget sebenarnya, tinggal ambil bahan-bahannya terus tinggal geprek-geprek aja terus tinggal Iya. masukin gitu. Tapi sih kalau misalnya malas beli bahan ya, cari rimpang-rimpangan kayak gini ya mendingan langsung datang aja ke Simpang Luwe, lebih simple, lebih gampang. Kita masak air, Mas ya. Air lagi. Iya. Sambil nunggu nih, gelas gede biasanya kalau misalnya minum apa namanya, es soda kayak gitu pakai gelas yang ini. Tapi sekarang ini isinya ada jahe dan juga kencur. Pasti enak banget nih. Sudah mendidih, Mas. Kita tuangkan, Mas ya. Oke. Wih, ini kelihatan banget jahe sama kencurnya sudah mulai larut sama yang namanya air panas. Sudah, Mas. Jadi yang gelas jumbo, jadi yang gelas jumbo, jadi yang gelas jumbo. Weh. Ini enak, bisa langsung dinikmati. Bisa, nikmati, Mas. Kalau misalnya udah Kalau jadi hujan-hujan kayak lebih enak, Mas. kalau hujan-hujan lebih enak. Kalau misalnya udah jadi gini, kenapa enggak untuk kita nikmati semuanya. Thank you banget ya, Mas. Iya, Mas. Ya, sama-sama. Waduh, ini enak banget nih dicobain nih. Sekarang waktunya nyobain. Ini yang namanya rawon blonceng. Eits, tapi sebelum kita nyobain, jangan sampai lupa juga untuk like, terus juga subscribe dan juga komen channel Bona TV. Karena dengan kamu subscribe, dengan kamu komen dan juga nge-like di sana, kita bakalan bisa bikin konten-konten yang lebih seru lagi pastinya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mau nyobain nih. Nah, kalau misalnya rawon itu memang harus ada yang namanya cambah di atasnya. Dan biar seru juga, ini kita kasih yang namanya telur asin. Oke, kita cemplungin ya. Rawon blonceng khas dari Simpang Luwe. Jadi, rawon blonceng ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin tidak makan daging merah seperti saya. Jadi, bloncengnya ini jadi pengganti daging. Jadi enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Keluarnya pekat. Dan kaldunya juga gurih banget. Ini yang bikin rawon blonceng di sini tuh juara. Kenapa sih saya tadi janjian sama chefnya? Karena sebelumnya saya juga udah nyobain. Dan itu enak banget. Dan seneng banget. Dimakan sama nasi juga oke. Sama kerupuknya juga oke. Sama mendolnya yang juara ini juga oke. Jadi teman-teman bisa nyobain.
Ini salah satu menu yang recommended di Simpang Luwe. Rawon blonceng. Oke. Saya juga mau iming-iming teman-teman semuanya. Nih, yang tadi udah dikasih nih. Ini gula merah. Ini ada jahe dan juga ada kencur. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dicium aromanya udah anget banget nih. Karena emang barangnya ini banyak, rasanya lumayan strong. Ini ke tenggorokan, ke perut, ke gleset langsung anget. Ini kalau misalnya hujan-hujan kayak gini, ini kayaknya cocok banget ya. Terus juga sekarang ini, temulawak. Dulu waktu kecil, sering kan kalau misalnya nggak mau makan ataupun apa gitu, diantuin-tuin sama orang tua dulu. Awas kontak jamu ini temulawak gitu. Kalau saya suka jamu, jadi nggak takut dikatain gitu. Oke. Ini udah kayak minum jamu gitu, tapi ini sensasinya lebih anget. Jadi tipuin. Kalau ini sama sih, sama yang tadi, tapi bedanya ini gelasnya lebih jumbo dan gulanya pakai gula batu. Kita coba dulu apa sensasi beda rasanya dari gula batu dan juga gula merah. Kita cobain. Oke. Kalau ini sih rasa ini ya, rasa dari jahe dan juga kencurnya itu lebih berasa. Kalau ini di gula merah lebih ada gurih-gurihnya gitu. Kalau ini yang dominan jahe dan juga kencurnya. Kayaknya cocok banget deh, anget-anget sore-sore makan di Simpang Luwe, ya kan? Masak sendiri, cobain sendiri, pasti enak, pasti seru. Jangan sampai lupa untuk terus pantengin Joy Cooking hanya di channel Buona TV. Ruli mau lanjut makan lagi ya?